Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jamahan Tuhan memulihkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Dia sanggup lakukan karena Dia Allah yang berkuasa. Kalau tangan Tuhan terulur menjamah masalah kita, maka apapun yang menjadi masalah kita bisa diselesaikan. Kalau tangan Tuhan terulur menjamah penyakit kita, maka apapun yang menjadi penyakit kita akan disembuhkan. Tangannya tangan yang berkuasa. Kalau tangan itu terulur dan menjamah kita, maka segala perkara bisa jadi saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar bersama bagaimana kita mengalami jamahan Tuhan, bagaimana kita mengalami tangannya terulur menjamah kita, menyelesaikan masalah dan persoalan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, supaya malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta
datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana di dalam perikop ini diceritakan tentang peristiwa seorang kusta yang mengalami perkara yang besar, mengalami mujizat, mengalami uluran tangan Tuhan menjamah dia, saudara. Seorang kusta adalah orang yang mengidap satu penyakit yang dianggap najis, sehingga kalau ada seorang yang kena kusta, maka dia akan diusir dari keluarganya, diusir dari masyarakat, dan kemudian diasingkan. Dia dianggap najis, dianggap hina oleh karena mengidap penyakit kusta. Saudara, bisa kita bayangkan bagaimana situasi dan keadaan hidup orang kusta ini. Betapa menyedihkannya situasi kehidupannya, di mana dia mengidap satu penyakit. Dengan mengidap satu penyakit saja sudah sangat membutuhkan perhatian. Ditambah lagi setelah dia mengidap penyakit kusta tersebut, dia diusir dari tengah keluarga, bahkan diusir dari tengah masyarakat, kemudian diasingkan. Bayangkan kesedihannya, duka hatinya itu berlipat kali ganda, karena dia harus mengidap penyakit dan kemudian dia harus juga menghadapinya sendiri. Tidak ada orang yang mau membantu dia, menghibur dia, mengobati dia dalam menghadapi penyakit itu, saudara. Bayangkan betapa hinanya, betapa sedihnya kehidupan orang kusta tersebut. Tetapi saudara, satu kali dia datang, dia dengar berita tentang Yesus, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Lalu di ayat 41 tadi dikatakan, saat orang itu datang kepada Yesus, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di mana ada orang kusta yang satu orang pun tidak ada lagi yang mengasihi, tidak ada lagi yang peduli. Tapi masih ada satu pribadi yang peduli dan mengasihi, yaitu Yesus. Mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi yang berat, yang saudara ada masalah, ada persoalan, mungkin ada penyakit. Dan kemudian dari masalah, persoalan, penyakit yang sedang saudara tanggung, mungkin saudara sudah kurang mendapat perhatian dari keluarga, saudara merasa tidak dikasihi, saudara merasa tidak diperhatikan dan sebagainya. Dan itu membuat saudara seperti putus asa dalam menjalani kehidupan saudara. Dengar saudara, apapun situasi kondisi yang saudara hadapi,
Sekalipun mungkin keluarga-keluarga sudah bosan melihat saudara, bosan merawat saudara dalam kondisi yang saudara alami, dengar, masih ada satu pribadi yang berbelas kasihan. Sama seperti kepada orang kusta itu, dia berbelas kasihan, padahal orang kusta sudah dianggap najis dan hina, tetapi dia mengasihi. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang kusta itu. Dan hari ini pun Yesus mengasihi kita, saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat situasi dan keadaan kehidupan kita malam hari ini, apapun situasi dan keadaan kita. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara, di ayat 41 tadi, kemudian kalimat selanjutnya dikatakan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Lihat, saudara, saat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta yang dianggap najis, menjamah orang kusta yang dianggap hina. Tangannya terulur menjamah orang itu, saudara. Sekalipun semua orang sudah menganggap dia nggak berguna, dia najis, tidak ada lagi yang pedulikan. Tapi hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan tangan Yesus terulur menjamah orang yang dianggap najis ini. Dengar, saudara, hari ini hati Yesus tergerak oleh belas kasihan memandang saya dan saudara dalam segala situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian tangannya terulur untuk menjamah kita, siapapun saudara, apapun keadaan saudara malam ini. Dengar, saudara, Yesus mengasihimu dan tangannya sedang terulur menjamah saudara, menjamah tubuh saudara yang sakit malam ini, menjamah masalah saudara yang berat, persoalan saudara yang berat malam hari ini. Yesus peduli, Yesus mengasihi saudara, dan tangannya sedang terulur untuk menjamah saudara. Dan saat tangan Yesus terulur, ayat 42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara, dan tangannya terulur untuk menjamah orang kusta itu, seketika itu juga mujizat terjadi. Orang kusta itu disembuhkan. Malam ini saat tangannya terulur menjamah saudara, mujizat pasti terjadi. Saudara akan mengalami mujizatnya. Saudara akan mengalami kesembuhannya saat tangannya terulur menjamah saudara. Namun, saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini bukan hanya tentang apa yang dialami oleh orang kusta itu, yang saya percaya setiap kita juga rindu mengalaminya hari ini, yaitu mengalami jamahan Yesus, mengalami mujizat Yesus. Yang saya rindu kita belajar, mengapa dari sekian banyak orang yang mengikut Yesus, orang kusta ini yang dianggap hina, yang tidak ada lagi orang yang mempedulikan, tapi Yesus malah peduli kepada dia, dan Yesus malah menjamah dia, Yesus malah menyembuhkan dia. Apa yang spesial dengan orang kusta ini? Apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami perlakuan khusus dari Yesus? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam perjalanan hidup kita mengalami belas kasihan Tuhan. Kita mengalami hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat kehidupan kita, dan kita mengalami tangannya terulur menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh orang kusta itu, saudara, kita lihat di ayat 40. Ada 3 hal yang akan kita belajar dari sana, saudara. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus
dan sambil berlutut di hadapannya. Jadi saudara, dikatakan di sini bahwa orang kusta itu datang kepada Yesus, dan selanjutnya dikatakan dan sambil berlutut kepadanya. Bagaimana dia mengalami mujizat, mengalami jamahan Tuhan? Karena dia datang kepada Yesus dan dia datang dengan sikap yang benar. Di mana dia datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus pada waktu itu, saudara. Ada yang mengikut Yesus berdesak-desakan, ingin melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi orang kusta ini saat dia datang kepada Yesus, dia langsung sujud di kaki Yesus. Artinya saudara, dia datang dengan sikap yang benar. Sehingga sekalipun dia adalah orang kusta yang najis, karena sikapnya yang benar, itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan tangannya terulur menjamah dan menyembuhkan orang kusta itu. Apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara? Sikapnya yang benar membuat tangan Yesus terulur dan menjamah dan menyembuhkan dia. Saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita belajar dari kisah orang kusta ini, saudara, datanglah dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang merindukan mujizat Tuhan, tapi mereka datang hanya dengan tuntutan-tuntutan, dengan permintaan-permintaan, tidak dibarengi dengan sikap yang benar waktu mereka datang kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak heran, saudara, bahwa banyak orang yang mengikut Tuhan tapi tidak mengalami campur tangan Tuhan, tidak mengalami mujizat Tuhan, karena mereka tidak datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Malam hari ini, saudara, setelah kita belajar melihat apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga tangannya terulur dan menjamah, karena orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikapnya yang benar. Mari kita koreksi dalam hidup kita, saudara. Di mana sikap yang ditunjukkan oleh orang kusta ini adalah penghormatan kepada Tuhan. Dia sujud dan berlutut di hadapan Tuhan. Itu merupakan satu sikap penghormatan. Bagaimana dengan saya dan saudara ketika kita ikut Tuhan? Apakah kita mengikut Dia hanya untuk menuntut Dia memberikan apa yang kita inginkan, menuntut Dia menjawab doa kita, menuntut Dia melindungi kita, menuntut Dia memberkati kita, dan sebagainya dan sebagainya? Apakah pengiringan kita akan Tuhan hanya berupa tuntutan dan tuntutan dan tuntutan? Ataukah seperti orang kusta ini, kita sudah datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan hormat di hadapan Tuhan? Saudara yang tahu bagaimana perjalanan hidup saudara dalam saudara mengiring Tuhan. Apakah saudara sudah ikut Tuhan dengan penuh hormat? Sikap yang penuh hormat kepada Dia, datang kepada Dia dalam penyembahan, pengagungan kepada Allah. Apapun keadaan saudara, apapun situasi hidup saudara, dengar, jika saudara menjalani hari-hari saudara dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan hormat dan penuh pengagungan kepada Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami belas kasihan Tuhan. Tangannya terulur menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita koreksi sikap kita dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita koreksi hati kita dalam kita mengiring Tuhan. Adakah kita mengiring Dia dengan hormat,
dan penuh pengagungan dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, sehingga orang kusta tersebut mengalami jamahan Yesus. Kemudian yang kedua, saudara, perhatikan, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau." Yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar, dia sujud, dia menyembah dan mengagungkan Tuhan Yesus. Yang kedua, dia datang dengan doa, dengan permohonan. Dan permohonannya itu adalah permohonan yang benar, di mana ketika dia berkata, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau." Artinya apa, saudara? Dia datang dengan doa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki. Dengar, saudara, begitu banyak doa-doa orang-orang yang tidak dijawab. Kemungkinan masalah utamanya adalah karena doa-doa tersebut dipenuhi oleh keinginan daging, dipenuhi oleh hawa nafsu, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan doa yang dipenuhi dengan doa yang benar, permohonan yang benar, yaitu menurut kehendak Tuhan. Itu yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa orang kusta itu mengalami mujizat Tuhan karena dia datang dengan doa yang benar, yaitu mencari kehendak Tuhan, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Saudara, adakah saat ini saudara sedang bergumul dalam doa saudara? Atau mungkin malah saudara sudah lama berdoa terhadap satu topik doa, tetapi saudara tidak kunjung melihat jawaban dari doa itu. Mungkin kita perlu mengoreksi, saudara. Apakah kita menaikkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Sama seperti orang kusta ini ketika dia berkata, ketika dia memohon berlutut di kaki Yesus, dia berkata, "Kalau engkau mau, kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki." Seharusnya dalam doa-doa kita seperti itu, saudara. Setelah kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, maka seharusnya kita berkata, "Kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki Tuhan, kalau sesuai dengan apa yang engkau kehendaki Tuhan." Seharusnya kita berkata seperti itu, saudara. Karena yang terbaik di dalam kehidupan kita adalah apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun apa yang kita inginkan seringkali mungkin tidak terjadi, saudara, malah hal berbeda yang Tuhan kerjakan. Karena sekali lagi, Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa yang Dia kehendaki, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, pernahkah saudara di dalam kehidupan saudara, saudara begitu menginginkan sesuatu, dan ketika saudara memperoleh apa yang saudara inginkan, malah muncul masalah, persoalan, masalah yang terjadi? Itu menunjukkan, saudara, bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena ternyata seringkali apa yang kita rasa baik, itu malah pada akhirnya menimbulkan masalah dan persoalan. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakannya, maka itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Dia tahu hari esok. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu hari esok, sehingga apa yang kita minta hari ini menurut apa yang kita pikirkan baik hari ini. Padahal Tuhan sudah punya kehendak yang terbaik. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya
Carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu akan menjadikan kebaikan bagi saudara. Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta ini. Dia menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita rindu melihat mujizat, saudara, kita rindu mengalami tangan Tuhan terulur menjamah kehidupan kita, maka carilah kehendak Tuhan. Mintalah kehendak Tuhan terjadi, karena itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah dia berkata, kalau engkau mau, kemudian dia lanjutkan, saudara, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya yang ketiga, dia percaya akan kuasa Tuhan, sehingga dia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Padahal penyakit kusta adalah penyakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu, saudara. Tapi dia percaya bahwa Yesus dapat. Dia tidak berkata begini, Tuhan, cobalah untuk menolong aku, mungkin engkau dapat. Dia tidak berkata begitu, saudara. Dia tadi berkata, kalau engkau mau. Selanjutnya yang ketiga, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi dia sangat percaya bahwa Yesus sanggup mentahirkan dia, menyembuhkan dia. Jadi yang ketiga, dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Jadi sangat wajar orang kusta ini mengalami perlakuan berbeda dari Tuhan, saudara. Dari sekian banyak orang, dia yang dianggap hina itu malah mengalami jamahan Tuhan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada dia. Kenapa, saudara? Selain dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan permohonan yang benar. Yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar ketika dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dia begitu percaya Yesus sanggup dan dapat menyembuhkan dia. Saudara, yang paling Tuhan cari dalam perjalanan hidup kita bukan seberapa banyak kita mengalami mujizat, bukan seberapa banyak kita mengalami berkat-berkat dan sebagainya. Yang paling Tuhan ingin lihat dari kehidupan kita adalah seberapa besar, seberapa bertumbuh iman kita. Dan ketika kita mengalami pertumbuhan iman dalam kita mengiring Tuhan, saudara, di sanalah malah kita akan mengalami mujizat yang besar. Di sanalah malah kita akan melihat tangan Tuhan terulur dan melakukan mujizat. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, Tuhan ajaib. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sudah belajar firman Tuhan. Malam ini kita sudah merenungkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita sudah belajar dari kehidupan seorang kusta yang dianggap hina karena mengidap satu penyakit yang menular. Dia diasingkan, dianggap orang najis, tetapi dia malah mengalami jamahan Tuhan. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan kemudian tangan Tuhan terulur menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mujizat pun terjadi. Dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya, karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, penuh hormat, penuh penyembahan. Yang kedua, dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar,
Karena ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Dia datang dengan doa dan berkata kepada Tuhan, kalau engkau mau. Artinya dia mencari apa yang Tuhan mau. Dia mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan doa yang benar, yaitu doa yang mencari kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia berkata, engkau dapat. Artinya dia datang dengan iman. Dia begitu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan dapat. Hari ini saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pertama, ketahuilah bahwa Tuhan mau menjamah setiap kita. Kalau Dia mau menjamah orang kusta yang dianggap hina itu, Dia pun siap untuk menjamah saya dan saudara dengan tangannya yang lembut dan berkuasa. Dan bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan, mengalami belas kasihan Tuhan? Yang pertama, iringlah Tuhan dengan sikap yang benar. Kemudian yang kedua, datanglah kepada Dia dengan doa-doa yang benar, yaitu mencari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, membangkitkan iman saudara, dan saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan peduli apapun keadaan saudara. Mari alami jamahan Tuhan, alami kuasa tangannya menjamah kehidupan saudara, dengan datang kepada Dia dengan sikap yang benar, doa yang benar, dan datang kepada Dia dengan iman yang benar. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Dan malam hari ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus datang kepadamu ya Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepadamu dengan permohonan dan doa yang benar, dan datang kepadamu dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa, kami akan terapkan firman-Mu, kami akan iring Engkau, kami akan ikut Engkau, selalu datang kepadamu ya Tuhan dengan sikap yang benar, dengan permohonan dan doa yang benar, dan dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu, terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan.
Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan.
Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan, campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik,
Hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan. Berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya. Di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anakmu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini.
Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umatmu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.